Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 kelompok 2 akan sedikit memaparkan tentang halogen. 1. Pengertian halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7 atau 7A pada sistem lama di tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tenesin. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Istilah ini berasal dari istilah lama bahasa Perancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi, jadi ia juga merupakan golongan paling non-logam. 2. Proses pembuatan halogen. 1. Di laboratorium. Pembuatan senyawa halogen untuk skala laboratorium bisa dilakukan dengan cara mengoksidasi senyawa halida dengan MnO2 atau KMnO4 dalam H2SO4 pekat. X- plus MnO4 plus H plus X2 plus Mn2 plus H2O. 2. Industri. Pembuatan senyawa halogen dalam industri sebagai berikut. 1. F2F2 dibuat melalui proses elektrolisis. KHF2 dilarutkan dalam HF cair, lalu ditambahkan LiF untuk menurunkan suhu sampai kurang lebih 100 derajat Celcius dalam wadah baja. 2. Klorin. Proses Downs dilakukan untuk menurunkan titik lebur dari 800 derajat Celcius menjadi 600 derajat Celcius. Caranya dengan mengelektrolisis leburan NaCl dengan sedikit NaFl. Leburan tanpa air katoda atau besi Na plus E. Na anoda atau karbon 2Cl. Cl2 plus 2E min proses Gibbs. Proses Gibbs dilakukan dengan cara mengelektrolisis larutan NaCl katoda atau besi. H2O plus 2E OH plus 2A anoda atau karbon. Cl min Cl2 plus E. 3. Bromin. Bromin diperoleh dengan cara mereaksikan campuran udara dan gas Cl2 yang dicairkan melalui air laut. Air laut banyak mengandung ion Br-. Cl2 mengoksidasi Br dan udara mendesak. Br2 keluar dari larutan Cl2 plus Br min Cl plus min Br2. 4. Iodin alam. Senyawa iodin yang terbanyak adalah NaNlO3 yang bercampur dengan NaNO3. Untuk mendapatkan iodin, pisahkan NaNlO3 dengan NaNO3 dengan mengkristalkan NaNO3. Kemudian ditambahkan reduktor NaHSO3. NaLO3 plus NaHSO3 NaHSO4 ditambah NO2SO4 plus H2O plus L2. Reaksi yang terjadi pada halogen. 1. Reaksi unsur halogen dengan non-logam. Halogen bereaksi dengan hampir semua non-logam. Jenis senyawa yang terbentuk sebagian besar adalah senyawa kovalen. Beberapa contoh reaksi halogen yang banyak ditemukan senyawanya adalah hidrogen halida atau biasa disebut asam halida. Jika dilarutkan dalam air dan non-logam halida, reaksi halogen dengan unsur-unsur penting seperti O, P, C maupun S. 1.1 Hidrogen halida. Hidrogen bereaksi dengan halogen membentuk senyawa hidrogen halida yang semuanya adalah gas tidak berwarna. Persamaan reaksi halogen dalam kurung X dengan hidrogen adalah sebagai berikut. H2 dalam kurung G plus X2 dalam kurung G sama dengan 2HX dalam kurung G. Contoh reaksi hidrogen dan halida. Pagar 1. Reaksi antara hidrogen dan fluor. Reaksi berlangsung hebat. H2 plus F2 sama dengan 2HF. Pagar 2. Reaksi antara hidrogen dan klor.
Reaksi berlangsung lambat di tempat gelap, tetapi jika di bawah sinar matahari akan terjadi ledakan. H2 plus Ci2 sama dengan 2HCI. Pagar 3. Reaksi antara hidrogen dan brom. Reaksi berlangsung pada suhu 300 derajat Celcius dan menggunakan katalis PT. H2 plus Br2 sama dengan 2HBr. Pagar 4. Reaksi kesetimbangan antara hidrogen dan iodin. Reaksi berlangsung lambat pada suhu 300 derajat menggunakan katalis PT. Reaksi bersifat dapat balik dan hanya sebagian yang bereaksi. H2 plus I2 sama dengan 2HI. 1.2 Non-logam halida. Halogen bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti C, P, O, dan S membentuk senyawa non-logam halida. Contoh non-logam halida adalah CCl4, PCl3, PF3, OF2, SCl2, dan S2Cl2. Contoh reaksi non-logam dengan halida. Pagar 1. Reaksi karbon dengan klor. Reaksi memerlukan panas bersifat endotermik. C dalam kurung S plus 2Cl2 dalam kurung G menghasilkan CCl4 dalam kurung L. Pagar 2. Reaksi fosfor dengan klor. Pemanasan bertahap fosfor dalam aliran lambat klorin menghasilkan PCl3 2P dalam kurung S plus 3Cl2 dalam kurung G menghasilkan 2PCl3 dalam kurung L. Jika klorin yang direaksikan berlebih, maka akan dihasilkan padatan PCl5 dengan warna kuning pucat 2P dalam kurung S plus 5Cl2 dalam kurung G menghasilkan 2PCl5 dalam kurung S. 2. Reaksi halogen dengan logam. Reaksi halogen dengan logam menghasilkan senyawa ionik. Contoh reaksi halogen dengan logam adalah sebagai berikut. 2Na dalam kurung S plus Cl2 dalam kurung G menghasilkan 2NaCl dalam kurung S. Ca dalam kurung S plus F2 dalam kurung G menghasilkan CaF2 dalam kurung S. Mg dalam kurung S plus Cl2 dalam kurung G menghasilkan MgCl2 dalam kurung S. 3. Reaksi halogen dengan air. Fluorin bereaksi dengan air membentuk asam fluorida dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 dalam kurung G plus H2O dalam kurung G menjadi 4HF dalam kurung G plus O2 dalam kurung G. Reaksi air dan fluorin berlangsung hebat karena air terbakar di dalam fluorin, sementara halogen lainnya bereaksi dengan air melalui reaksi disproporsionasi membentuk asam halida dan senyawa oksihalogen dengan reaksi sebagai berikut. X2 plus H2O menjadi HOX plus HF. Contoh reaksi halogen kecuali F2 dengan air adalah sebagai berikut. Cl2 plus H2O menjadi HOCl plus HCl. Br2 plus H2O menjadi HOBr plus HBr. I2 plus H2O menjadi HOI plus HI. 4. Reaksi halogen dengan basa. Halogen bereaksi dengan basa membentuk senyawa halida yang kemudian mengalami reaksi disproporsionasi membentuk senyawa oksihalogen. Berikut contoh reaksi halogen dengan basa. Pagar 1. Fluorin bereaksi dengan basa membentuk oksigen difluorida OF2 dan ion difluorid F- dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 dalam kurung G plus OH- dalam kurung Aki menghasilkan OF2 dalam kurung G plus 2F- dalam kurung Aki plus H2O dalam kurung L. 2. Klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa membentuk ion hipohalit OX- dan ion halida X- dengan reaksi sebagai berikut. X2 dalam kurung G plus 2OH dalam dalam kurung Aki OX- dalam kurung Aki plus X- dalam kurung Aki plus H2O dalam kurung L. Ion OX- yang terbentuk mengalami reaksi disproporsionasi membentuk ion halat XO3- dan ion halida X- dengan reaksi sebagai berikut. 3OX- dalam kurung Aki XO3- dalam kurung Aki
plus 2X min dalam kurung Aq. Contoh reaksi halogen dengan basa membentuk ion hipohalid OX- dan ion halida X-. 1. Klorin dan basa. Ion OCl- yang stabil pada suhu ruang akan terdisproporsionasi menjadi ClO3- jika dipanaskan. Reaksinya adalah sebagai berikut. Cl2 dalam kurung G plus 2OH min dalam kurung Aq min OCl min dalam kurung Aq plus Cl min dalam kurung Aq plus H2O dalam kurung L. 3 OCl min dalam kurung Aq min ClO3 min dalam kurung Aq plus 2 Cl min dalam kurung Aq. 2. Bromin dan basa. Ion OBr min terdisproporsionasi dengan cepat pada suhu ruang. Reaksinya adalah sebagai berikut. Br2 dalam kurung G plus 2OH dalam kurung Aq min OBr min dalam kurung Aq plus Br min dalam kurung Aq plus H2O dalam kurung L. 3 OBr min dalam kurung Aq min BrO3 min dalam kurung Aq plus 2Br min dalam kurung Aq. 3. Iodin dan basa. Ion OL- bereaksi sangat cepat sehingga sulit untuk diamati. Reaksinya adalah sebagai berikut. L2 dalam kurung G plus 2OH min dalam kurung Aq min OL min dalam kurung Aq plus IL plus L min dalam kurung Aq plus H2O dalam kurung L. 3 OL min dalam kurung Aq min LO3 min dalam kurung Aq plus 2L min dalam kurung Aq. Reaksi antar halogen. Reaksi antar halogen termasuk reaksi substitusi membentuk senyawa antar halogen dengan reaksi sebagai berikut. X2 plus Y2 min 2XY. Contoh reaksi antar halogen adalah sebagai berikut. Cl2 plus F2 min 2ClF, L2 plus Cl2 min 2LCl, At2 plus Br2 min 2AtBr. Unsur halogen dengan periode 3 ke atas dalam kurung Cl, Br, L, At dapat bereaksi menurut persamaan reaksi berikut. X2 plus NY2 negatif 2XYN. Reaksi ini menghasilkan senyawa halogen dengan beberapa bilangan oksidasi. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Bilox plus 3 Cl2 tambah 3F2 negatif 2 ClF3. Bilox plus 5 Br2 plus 5F2 negatif 2 BrF5. Bilox plus 7 12 plus 7F2 negatif 2 1F7. 4 sifat unsur halogen. Unsur-unsur halogen dalam sistem periodik. Unsur-unsur menempati golongan 7A yang terdiri dari unsur-unsur fluor dalam kurung FF, klor dalam kurung ClCl, brom dalam kurung BrBr, yodium dalam kurung Ll, dan astatin dalam kurung AtAt. Berikut adalah sifat-sifat umum dari halogen. Halogen memiliki reaksi sebagai berikut. Reaksi halogen X tambah air sama dengan asam halida dalam kurung HX, X2 tambah H2O sama dengan 2HX tambah setengah O2, X2 tambah H2O sama dengan 2HX tambah setengah O2 dalam kurung untuk unsur fluor. X2 tambah H2O sama dengan HX tambah HXO. X2 tambah H2O sama dengan HX tambah HXO dalam kurung untuk unsur halogen selain fluor. Reaksi logam tambah halogen 2L tambah NX2
2 sama dengan 2LKN. 2L tambah NX2 sama dengan 2LKN dalam kurung N sama dengan valensi logam. Reaksi halogen tambah hidrogen H2 tambah X2 sama dengan 2HX. H2 tambah X2 sama dengan 2HX. Reaksi halogen tambah halogen dapat terjadi jika halogen yang bernomor atom lebih besar dalam larutan berbentuk ion. Setelah istilah yang dipakai adalah reaksi pendesakan antar. Semua unsur halogen mempunyai elektronegativitas yang besar. Ketika bersenyawa memiliki bilangan oksidasi -1, +1, +3, +5, dan +7 itu kecuali fluor yang hanya memiliki bilox. Titik leleh dan titik didihnya bertambah seiring meningkatnya nomor atom. Dalam keadaan bebas, partikelnya berupa molekul diatomik. Molekul halogen berwarna karena menyerap sinar tampak. Bersifat oksidator yang kuat dengan urutan kekuatan F2, Cl2, Br2, L2, F2, Cl2, Br2, 2L2. Mudah membentuk ion negatif dalam kurung unsur yang elektronegatif. Semakin tinggi nomor atomnya, semakin kurang reaktif. Pada suhu kamar F2 dan Cl2 berwujud gas, Br2 berwujud cair, dan L2 berwujud padat. Kelarutan dalam air F2, Cl2, Br2, L2, F2, Cl2, Br2, 5. Kegunaan halogen. Kegunaan fluorin CFC atau freon digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Juga digunakan sebagai propelena aerosol pada bahan-bahan semprot. Penggunaan freon dapat merusak ozon. Teflon yaitu sejenis plastik yang tahan panas dan anti lengket serta tahan bahan kimia. Digunakan untuk melapisi panci lalat rumah tangga yang tahan panas dan anti leng. Kegunaan fluorin, fluorida, dan hidrogen dapat melarutkan kaca. Karena itu dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, dan sketsa di atas kaca. Garam fluorida ditambahkan pada pasta gigi atau air minum untuk mencegah kerusakan gigi.